Nah di Indonesia sendiri katanya tropis, tapi kenapa ya vitamin D-nya cukup rendah ya? Bayangkan ketika seseorang itu kadar vitamin D-nya kurang, rambutnya bisa rontok, dia akan mudah capek, tulangnya juga tidak kuat, tidak sehat gitu ya. Kemudian dia bisa gampang sakit karena sel imunnya juga tidak terpenuhi. Jadi karena luas gejalanya itu kurang khas karena dia mengenai beberapa tempat, maka banyaknya tidak ngeh dengan kejadian di tubuhnya. Kayaknya aku cuma capean aja deh ya, padahal mungkin ketika dicek kadarnya itu udah low banget, udah defisiensi atau insufisiensi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kelima podcast Sehat You bersama Green Care. Seperti biasa, saya Ari Raihan Erfiansyah dan hari ini saya akan membawakan pembahasan yang cukup santai tapi sangat penting dan kadang banyak diabaikan sama orang Indonesia. Yaitu apa? Kita akan membahas vitamin matahari. Apa itu vitamin matahari? Yaitu vitamin D. Kok bisa disebut vitamin matahari sih? Nah, jadi hari ini kita akan bahas langsung aja bersama narasumber yang ahlinya dari bidang kesehatan, terutama dari vitamin ya, yaitu dokter dari klinik Green Care sendiri, dokter umum ya, beliau itu namanya Dokter Ridza Wisda. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini dinas enggak dok tadi? Enggak ya, lagi libur ya dok ya? Libur. Gitu. Ya dok, jadi kan tadi sesuai tema ya, kita akan membahas soal vitamin D ya. Vitamin D ini kan sebenarnya adalah hal yang familiar ya dok ya di masyarakat itu sering karena waktu zaman COVID itu yang saya pribadi rasakan bahwa vitamin D itu biasanya suka ada di paket-paket obat yang disediakan ya dok. Betul. Gitu. Nah, tapi kan ya tadi ada bahasan seperti vitamin D itu vitamin matahari dan lain-lain. Nah, kita kupas hari ini dok. Nah, untuk awalnya mungkin ya vitamin D itu apa sih dok dan bisa dijelaskan secara menyeluruhnya nggak dok? Gini, jadi kan vitamin kita tuh banyak banget ya. Manusia itu perlu banyak vitamin, banyak mineral selain dari makronutrien yang lain gitu ya. Mikronutriennya juga harus terpenuhi. Nah, di antara berbagai vitamin, yang unik itu vitamin D gitu. Jadi vitamin D ini selain disebutnya neurohormon karena dia itu reseptornya yang bisa menangkap sinyal vitamin D itu ada hampir di seluruh organ yang ada di tubuh manusia. Kalau yang vitamin-vitamin jenis lain mungkin reseptornya lebih ke spesifik ya, vitamin A di mata misalnya. Jadi jika kadar vitamin A seseorang bagus, maka fungsi matanya insya Allah akan bagus seperti itu. Nah, kalau vitamin D karena reseptornya banyak gitu ya, jadi dia akan menyokong di banyak sistem yang ada di tubuh manusia gitu. Makanya disebutnya seperti neurohormon. Dan seperti tadi kata Ariel bahwa dia itu disebut juga sunshine vitamin karena dia sumber utamanya ada di matahari gitu ya. Untuk vitamin D sendiri dia juga berbeda sedikit dengan vitamin lain yang biasanya larut dalam air. Kalau vitamin D itu larutnya dalam lemak. Lemak. Jadi kalau misalkan konsumsi vitamin D agar penyerapannya bagus, itu sebenarnya dibarengi dengan lemak baik. Itu akan jauh lebih bagus gitu ya daripada minum ataupun kecukupan cairan yang lain gitu. Itu kalau vitamin lain kan bisa ya, vitamin C larut dalam air, banyak kan minuman yang bisa masuk gitu, dicampur dalam kandungan itu ada vitamin C. Kalau vitamin D itu makanya banyaknya kapsulnya kayak kapsul minyak karena dia itu larutnya dalam lemak, jadi lebih bagus. Nah, seperti itu mungkin singkatnya. Lemak ya dok ya, berarti bisa larut di perut saya ini. Lemak ini dok. Kalau kita bahas kadar vitamin D pada orang yang gemuk, itu nanti malah jadi berkebalikan. Jadi karena dia larut dalam lemak, misalkan seseorang itu ingin berjemur, biasanya kan kalau kita tahu sumber vitamin D yang paling utama matahari, terus dia ingin berjemur. Ketika dia berjemur, orang yang gemuk karena dia memiliki lapisan lemaknya yang cukup tebal, maka ketika pre-vitamin D3 yang ada di tubuhnya itu
kan sudah tersimpan. Ketika ada UVB dari matahari, itu akan teraktivasi dan menjadi vitamin D3 untuk bisa kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi karena lapisan lemaknya tebal, maka banyaknya vitamin D-nya berenang-renang di lemak itu aja, nggak masuk, sulit untuk dia menjangkau ke pembuluh darahnya. Makanya kalau kita lihat dari jurnal dan literatur bahwa kadar vitamin D pada orang yang obesitas, yang gemuk itu akan jauh lebih kecil dibanding pada orang yang berat badannya ideal atau cukup. Jadi mau konsumsi oral maupun dari sinar matahari pun susah ya untuk penyerapan ke tubuhnya. Kalau oral itu beda lagi nanti faktor yang mempengaruhi penyerapannya. Tapi kalau dari matahari yang utamanya adalah tadi ya, dari postur tubuhnya, warna dari kulitnya, kemudian tadi ya kadar lemaknya, terus udah gitu ada faktor komorbid, misalnya dia ada penyakit penyerta gitu. Oke. Nah, Dok, ini kan unik nih, tadi berbicara soal sunshine vitamin ya, atau vitamin matahari. Indonesia ini kan negara tropis ya. Otomatis cuman ada musim hujan sama musim panas doang kan. Nah, tapi ada studi bahwa orang Indonesia tuh kebanyakan kurang vitamin D. Itu biasanya karena apa sih, Dok? Oke, sebelum ke orang Indonesia, kita lihat dari zoom out lagi ya, dari dunia. Dari populasi di dunia itu sendiri sekitar 50%, mungkin setengahnya bisa defisiensi vitamin D atau tidak cukup kadar vitamin D-nya. Berarti kan sudah ada pandemi sebelum COVID. Pandeminya itu adalah defisiensi vitamin D, tapi banyak yang tidak menyadarinya kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri katanya tropis, tapi kenapa ya tadi kadar vitamin D-nya cukup rendah ya? Kalau kita lakukan beberapa penelitian yang udah ada, walaupun belum banyak, mengungkap seperti itu, memang kadar vitamin D di masyarakat kita itu rendah. Salah satu faktornya adalah kesalahan dalam berjemur. Gitu. Kesalahannya gimana tuh, Dok? Unik nih. Oke. Jadi gini, makin mendalam ya kita ya. Harus dalam. Jadi vitamin D itu sebenarnya kita harus tahu dulu nih. Kita ambil dari matahari itu, kita mau ngambil apanya. Jadi matahari itu memancarkan gelombang kan. Ada UVA, ada UVB. Kalau UVA atau UVA itu dia penetrasinya dalam, dia menjadi sebab utama terjadinya kanker kulit atau melanoma. Nah, makanya banyak orang dan banyak produk-produk kan yang dijual untuk mencegah terjadinya kanker kulit ataupun yang lain-lain gitu ya. Ayo pakailah dengan SPF segini, sunscreen segini, itu mencegah ke situ. Tapi di sisi lain, ketika seseorang menggunakan sunscreen, dia juga berarti menangkal UVB. Padahal UVB kita perlukan. Itu yang mengandung vitamin D-nya itu ya. UVB inilah yang bisa mengaktifasi previtamin D3 yang ada di kulit kita untuk menjadi D3, untuk menjadi vitamin D. Nah, tapi bedanya kalau si UVA dia penetrasinya dalam, dia emang bisa merusak sampai ke sel-sel kulit pigmennya gitu ya. Kalau misalnya si UVB, dia penetrasinya itu cenderung dangkal, makanya UVB itu tidak bisa tembus kain. Jadi kalau mau berjemur itu memang nggak bisa pakai baju panjang, celana panjang, itu semuanya nggak akan masuk UVB-nya. Cuman dapat angetnya aja lah kita bilang gitu ya, udah keringetan tapi nggak dapat vitamin D. Udah gitu muka yang nggak ditutup pakai SPF, jadi sama sekali nggak dapat vitamin D misalnya. Gitu. Jadi kalau mau berjemur memang kita harus melihat itu. Yang pertama, pakaian kita jangan terlalu full cover ya. Yang kedua, bahwa kita harus menyadari ya, setiap tempat itu memiliki letak geografis yang berbeda, letak lintang yang berbeda, dan suhu dan iklim yang berbeda, dan itu mempengaruhi kondisi matahari ke buminya, ke daerah situ. Saya pernah menggunakan aplikasi untuk mengecek pada pukul berapa kadar UVB yang paling bagus gitu ya, panjang gelombangnya yang diperlukan untuk kita mengolah menjadi vitamin D. Itu ada untuk daerah Bandung ya, terutama karena kan kami kliniknya di Bandung. Itu saya lihat untuk kecamatan kami itu ada di pukul 11.54. Kecamatan kami itu berarti sekitar rumah dokter ya? Iya, sekitar klinik. Ya. 11 ya. 11.54 untuk mendapatkan UVB yang terbaik. Nah, Dok, itu kan panas banget siang terik. Iya, karena kita udah dapet panjang gelombang yang terbaik, kita nggak perlu berjemur lama-lama 1 jam 2 jam, enggak, kita cukup berjemur di bawah 5 menit karena udah cukup panjang gelombangnya.
gitu. Jadi kalau kita masih pagi, gelombangnya masih pendek-pendek, jadi gimana dia untuk nyampe ke kita itu kan jadi lama. Makanya kita berjemurnya kalau pagi-pagi tuh 2 jam 3 jam. Tapi kan itu juga tadi ya harus ada ilmunya berjemur itu gitu. Harus terbuka, ada sisi tubuh yang kena kayak gitu ya. Nah, gitu. Berbicara soal ilmu berjemur kan masih ada yang keliru nih. Katanya berjemur tuh harus bagian perut, katanya harus berjemur terus bagian punuk nih, biar nanti vitamin D-nya menyerap. Itu gimana dok? Atau semua bagian pun sama? Sebenarnya sih sama aja, boleh yang mana juga yang semakin luas permukaan tubuh yang terkena paparan, ya semakin banyak previtamin D yang bisa diolah gitu aja sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya agak tricky buat muslimah gitu, karena kan kita harus menutup aurat. Jadi kalau mau berjemur itu ya pinter-pinter nyari tempat yang nggak bisa semua orang bisa lihat kayak gitu ya. Berarti mungkin harus punya jemuran yang tertutup bangunan gitu ya? Mungkin kayak gitu ya. Ya. Jadi tadi ya kita udah membahas soal cara untuk mendapatkan vitamin D dari oral maupun dari sinar matahari ya dok ya. Terus kita juga tadi sudah membahas masalah kenapa orang Indonesia itu terutama dunia juga ya kekurangan vitamin D gitu ya. Karena mungkin ya tadi dari tata cara untuk pencarian sinar mataharinya tersebut itu salah, atau mungkin pengkonsumsian vitamin D juga kurang, atau mungkin ya faktor habit mungkin ya. Udahlah males gak sih? Soalnya saya gitu dong. Oke. Nah, berbicara soal kurangnya vitamin D itu biasanya memberikan dampak apa sih pada tubuh kita dok? Oke. Saya kembali lagi ya ke yang topik awal. Jadi karena kita tahu nih ada yang namanya VDR atau vitamin D reseptor. Dia, saya sebutin aja ya, organ-organ yang contohnya memiliki VDR itu ada di brain, di otak, kemudian di tiroid, paratiroid, payudara, kemudian ada di jantung, kemudian di ginjal, kemudian ada di tulang, di kulit, di kuku, di rambut, sama di sel imun tentunya. Jadi banyak sekali ya yang meminta gitu, kayak nelfon kalau ada sesuatu terjadi, aku perlu vitamin D, tolong kirim vitamin D ke saya, kata otak. Aku juga perlu, kata tulang. Nah, bayangkan ketika seseorang itu kadar vitamin D-nya kurang, rambutnya bisa rontok, dia akan mudah capek, tulangnya juga tidak kuat, tidak sehat gitu ya. Kemudian dia bisa gampang sakit karena sel imunnya juga tidak terpenuhi. Jadi karena luas gejalanya itu kurang khas karena dia mengenai beberapa tempat, maka banyaknya tidak ngeh dengan kejadian di tubuhnya. Kayaknya aku cuma capean aja deh ya, padahal mungkin ketika dicek kadarnya itu udah low banget, udah defisiensi atau insufisiensi seperti itu. Itu mengetahui kita kurangnya vitamin itu biasanya gimana sih gitu? Ada parameternya apa sih? Ada. Kita lakukan pengambilan sampel darah. Jadi kita ambil darah, kita lakukan cek kadar vitamin D25OH. D25OH itu adalah vitamin D yang sudah di metabolisme di liver gitu. Sebelum dia nanti aktif di ginjal. Jadi kita akan lihat kadarnya pada seseorang gitu. Nah, kalau kita lihat nilai normalnya memang pada beberapa lab itu ditunjukkan bahwa nilai normalnya dari 30 sampai 100. Karena terlalu jauh ya range-nya dari 30 ke 100. Jadi kayaknya ngerasa 31 kadarnya itu udah oke, padahal belum optimal. Kalau kadar kita cuman ada di borderline bawah, kita mungkin cuma di 35, di 40, itu sebenarnya jangan merasa langsung aman, karena kalau dia ada paparan sedikit, dia turun karena vitamin D-nya kepake, keserap. Jadi dia itu bukan yang tipe numpuk terus, dia selalu sangat aktif sekali kepake itu. Ketika ada pemicu ini, ada virus, dia pakai untuk sel imun. Ketika dia ada penyakit komorbid ini, dia akan ngebantu untuk ke organ tersebut gitu. Jadi vitamin D itu kayak bensinnya organ tubuh sama sel-sel tubuh kita. Makanya karena bensin, Ariel berpikir seperti itu, makanya orang-orang menyebutnya neurohormon. Hormon itu kan penggerak ya, menjadi mesinnya ya tadi. Kalau seseorang hormonnya ada permasalahan ya, yang berpengaruh itu nanti ke badan semuanya. Nah, vitamin D bukan hormon tapi sifatnya mirip hormon. Itulah makanya dia tuh vitamin yang unik ya. Jadi dibilang spesial, cukup spesial sih. Jadi ya kalau bisa
kalau memang ada bisa mengalokasikan ke situ kayaknya lebih bagus, karena sumber yang lain ya saya lanjutin aja mengenai sumbernya. Sumber vitamin D itu cuman 3, cuman matahari sumber utama, yang kedua makanan yang sedikit banget karena makanan itu paling banyak adanya di ikan laut dalam kayak salmon, sarden, tuna gitu ya. Kalau di buah-buahan tidak ada, itu banyaknya kayak vitamin C gitu ya. Jadi kalau makanan terbatas, kalau kita konsumsi salmon tiap hari kan nggak bisa gitu ya. Betul, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Jadi, nah yang ketiga yang paling mungkin lebih bisa kita ukur, kita lakukan dosis yang sesuai kadar vitamin D tubuh seseorang, yaitu dengan suplementasi. Gitu. Ya. Oh jadi gitu ya dok. Jadi kebayang sih kenapa kalau kita berkaca dari orang-orang Jepang ya dok ya, mereka tuh umurnya sampai ratusan tahun, sehat-sehat ya kan. Mereka udah banyak mengkonsumsi makanan laut ya, mentah, dan mereka minim proses iya, minim proses ya, mungkin sashimi mungkin ya bahasa gue itunya. Ya walaupun ada juga sih beberapa dampak dari makanan yang diolah secara mentah gitu ya. Jadi semua ada plus minusnya. Tapi kalau saya mau contoh lihat negara, saya lihat negara Belanda itu dia punya musimnya kan 4 ya. Musim panasnya cuma sebentar. Tapi kalau dibandingkan postur orang Belanda sama kita, jauh ya. Jauh banget. Ya, memang dari genetik dia lebih tinggi untuk ras mereka. Tapi ketika saya coba amati, observasi, karena kebetulan dari keluarga saya, adik saya di sana gitu ya. Ketika adik saya melahirkan, itu bayinya yang masih 0 bulan, masih hari ya, masih newborn, itu sudah diberikan suplementasi vitamin D drop. Jadi vitamin D itu sudah tidak asing di sana, diberikan lah pada bayi yang masih 0 bulan pun sudah diberikan gitu. Ya memang di sana ada support dari pemerintahnya ya, diberikan suplementasi itu kepada ini. Ya kalau kita ya pintar-pintar aja lah, kita mungkin dari segi alokasi distribusi suplementasinya dari pemerintah mungkin belum bisa maksimal, tapi kan ada matahari ya, silakan dengan trik matahari tadi kita melimpah ya dok ya. Silakan dengan trik tadi ataupun dengan aplikasi, silakan cari aplikasi apa yang bisa mengukur kadar waktu terbaik UVB itu, silakan dicek. Itu bisa maksimalkan berjemur misalnya, atau kalau ada budgetnya silakan untuk suplementasi gitu ya, untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan itu juga bisa. Itu oke. Gitu ya dok ya. Jadi tadi cara untuk menjaga kadar vitamin D dalam tubuh kita tuh ada dari matahari ya, dari pola penjemuran yang baik dengan cara yang tepat, dan juga suplementasi yang cukup dan memadai gitu ya, ketika memang kita tuh berasa lagi kurang gitu ya vitamin D-nya dalam tubuh gitu dok. Ya. Nah ini dok, berbicara soal suplementasi nih, kadar atau dosis yang baik untuk suplemen untuk tubuh kita tuh apa? Berapa gitu ya? Oke. Sebenarnya sih untuk nentuin kadar dosis vitamin D yang tepat itu adalah dengan melihat kadar vitamin D seseorang. Jadi karena kan kita tahu ya bahwa kondisi setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kadar vitamin D-nya Ariel sama siapa misalnya Susan, itu kan mungkin akan beda dosis yang diperlukannya. Ketika kalau kita cek kadar vitamin D dalam darahnya, oh Ariel tuh ternyata lebih rendah daripada Susan. Nah, berarti dosis yang diperlukan Ariel bisa jadi lebih besar daripada sama Susan, contoh. Nah, kalau misalkan kita ambil rata-rata gitu ya, kalau ngikutin dari American Association of Clinical Endocrinologists, itu untuk anak atau ya sampai 1 sampai 18 atau 17 tahunan itu dia bisa di 2000 IU, kemudian dirutinkan misalkan sampai 2 bulan atau sampai tercapai kadar vitamin D batas bawahnya 30 nanogram per mililiter. Jadi memang baiknya sih ada pemeriksaan untuk bisa tahu statusnya sih. Jadi misalkan kita udah konsumsi 2 bulan, 3 bulan, tapi kan kalau kita nggak cek, kita jadi kayak ngawang ya, saya udah di mana nih, tadi aja statusnya saya di mana. Nah, baiknya memang pemeriksaan dulu. Cek misalnya. darah lagi itu. Betul, ya, karena ketika dikonsumsi rutin misalnya vitamin D oleh A sama B dengan dosis yang sama, itu bisa menaikkan dalam poin yang berbeda. Jadi misalnya di literatur akan naik 10 poin kalau mengkonsumsi
vitamin D 5.000 IU selama 3 bulan. Tapi kan ternyata enggak juga. Saya pernah konsumsi vitamin D 5.000 IU rutin 3 bulan berturut-turut. Kadar vitamin D saya dari 31 naik jadi 39. Cuma naik 8 poin. Nah, jadi kan ternyata beda-beda ya. Diproses dan diserapnya gitu, diabsorbnya si vitamin D itu kan dipengaruhi sama banyak faktor lagi, nanti itu panjang lagi bahasannya. Jadi kalau misalkan untuk yang rata-rata ya udah ambilnya amannya mungkin 2.000 atau 1.000 ya untuk anak remaja gitu ya. Nanti di dewasa itu sebenarnya baiknya di 4.000, antara 4.000 sampai 5.000 gitu ya, sampai rutin misalnya selama kurun waktu tertentu, biasanya 2 sampai 3 bulan, atau sampai tercapai kadar vitamin D 40 nanogram per mililiter atau 30 nanogram per mililiter, itu bisa diturunkan. Jadi sebenarnya vitamin D itu tidak terlalu saklek, jadi kita nggak perlu harus dosisnya mau konsumsi jangka panjang 5.000 IU selama 10 tahun, enggak. Kalau kadar vitamin D-nya udah bagus, kita turunkan, atau bahkan minumnya bisa cukup 1 kali dalam seminggu. Gitu. Kalau kadar vitamin D-nya udah bagus, atau mungkin minumnya cuma sebulan sekali. Jadi untuk maintenance tuh dosisnya akan jauh lebih kecil. Tapi kan untuk mengejar yang ketertinggalannya dulu ini yang agak besar gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya ada komorbid, habis itu pasiennya atau ada infeksi ya, infeksi yang serius kayak COVID, terus pasien ada lansia misalnya ya, itu bisa kita naikin dosisnya di 5.000 sampai 10.000 IU sehari gitu. Tapi memang yang terbaik adalah pemeriksaan kadar vitamin D 25OH dulu gitu, seperti itu. Tadi kalau berbicara soal penyakit kayak COVID ya, kayak beberapa tahun kemarin kan ya mungkin karena tubuh kita tuh kerjanya lebih berat mungkin ya untuk melawan mikroba atau virus yang lagi ada dalam tubuh kita, makanya vitamin D-nya tuh ditambahin mungkin ya, harus banyak ya konsumsinya ya. Iya, karena kan tadi basicnya dia aja awalnya udah defisiensi ini ceritanya. Terus dia harus melawan infeksi virus yang besar. Terus dia nggak punya pistol, nggak punya senjata apa-apa, terus dia mau ngelempar pakai apa, pakai debu, kan nggak bisa, nggak akan kalah ya. Jadi untuk gedeinnya kita harus masukin dosis besar, kita lemparin bom dulu nih misalnya, jadi kan dia kalah dulu. Nanti setelah virusnya udah melemah ya kita tinggal turunin dosis vitamin D-nya aja. Terus kalau yang bayi ya, tadi kan saya cerita ya, kalau yang newborn di Belanda itu rata-rata pemberiannya bisa dimulai dari 100 IU, 200 IU, nanti 400 IU gitu. Jadi dia bertahap dosisnya dinaikkan, tapi biasanya memang sudah mulai diberikan, jadi jangan terlalu asing kayak vitamin D itu bolehnya dewasa aja, enggak kok gitu. Dari kecil pun, newborn pun boleh, lansia pun boleh, ibu hamil pun boleh. Ibu hamil pun boleh. Apalagi ibu hamil ya, kebutuhan dia itu untuk 2 orang, untuk dia sendiri, eating for 2 ya. Dan untuk janinnya, menunjang pertumbuhan tulang janinnya. Banyak ya yang saya temuin itu ketika anak bayinya lahir atau ketika anaknya tuh udah lahir di usia yang harusnya dia sudah punya gigi misalnya ya, udah setahun lebih belum ada giginya misalnya, tuh salah satunya bisa jadi karena waktu di masa kehamilannya kekurangan vitamin D ibunya gitu. Jadi kan itu menutrisi tulang, gigi gitu ya, kurang buat semua. Jadi vitamin D juga bisa membantu kesehatan tumbuh kembang anak ya setelah kelahiran. Gitu Dok ya, kebayang ya. Berarti Sobat GC tadi dengar kan bahwa vitamin D itu sangat penting, bahkan menjadi bensin tubuh kita untuk selalu tetap terjaga gitu ya. Meskipun konsumsinya memang nggak terlalu rutin juga ya Dok ya, menyesuaikan dengan kapasitas tubuh kita. Tapi ya bahwa kita harus mengetahui kadar vitamin D kita, dan juga bila ada kurang harus langsung ditambah. Oke dokter, karena sudah di penghujung waktu ya, alhamdulillah tadi informasi-informasi mengenai vitamin D itu benar-benar bermanfaat ya. Jadi penting banget vitamin D, karena vitamin D itu sebagai bensinnya tubuh kita untuk selalu terjaga dalam segala kondisi gitu, terutama dari kesehatannya itu sendiri gitu ya. Nah, ada pesan-pesan khusus nggak buat sobat-sobat GC nih yang nonton, atau ajakan apa nih untuk bisa selalu menjaga pola hidup, atau mungkin dari segi vitamin D-nya tadi nih buat ke sobat GC? Ada nggak Dok? Gini deh, kalau misalnya yang sekarang gen apa sih, Gen Z ya? Gen Z. Saya Dok. Gen Z ataupun siapapun generasi yang
sudah lagi produktif gitu ya, yang lagi produktif, kalian kan, maksudnya kalian ya, kita menyadari gitu bahwa investasi yang penting di masa depan kita itu adalah kesehatan kan, gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian, maksudnya kita sedang ada keluangan rezeki gitu ya, daripada foya-foya hambur beli barang apa, makan terus gitu ya, makannya makannya juga mungkin belum sehat gitu ya. Apa salahnya kita sisihkan sebagian itu untuk tubuh kita sendiri gitu, untuk dibelikan suplementasi yang bisa kita coba pilih prioritasnya yang mana. Kayaknya saya butuhnya zinc, ini saya beli, atau vitamin D, atau saya kayaknya perlunya antioksidan gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita tuh lebih memperhatikan tubuh kita tuh nggak cuman dari penampilan luarnya aja, bajunya aja, tapi bagaimana inner kita diperkuat. Jangan nanti kita jadi lansia yang lemah, yang rapuh gitu ya, yang repot gitu. Itu sih saran saya. Jadi kalau bisa beli boba, kalau bisa beli kopi tiap minggu, pasti bisa dong beli suplemen. Mungkin seperti itu ya. Oke, gitu ya dok ya. Jadi alhamdulillah cukup jelas banget tadi dari dokter, detail, bahasa ilmiahnya pun jelas tadi kebayang. Jadi ya bermanfaat lah, penting banget ya bahwa vitamin D itu dalam segi kehidupan manusia, bahkan kurang sedikit pun bisa sangat fatal ya untuk kesehatan ya dok ya. Gitu. Buat sobat GC yang mau mengetahui vitamin D lebih lanjut dan mau ngobrol-ngobrol nih sama Dokter Wisda, boleh langsung aja kita tanya nih jadwal Dokter Wisda tuh kapan aja sih di klinik kita? Kalau di klinik Green Care ada di hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 8 sampai jam 1 siang. Insya Allah. Oke. Jam segitu ya dok ya. Nah buat yang jauh gimana? Nah kita sudah sediakan nomor di deskripsi nih untuk mau konsultasi atau tanya-tanya langsung ke tim klinik kita juga. Gitu. Jadi oke, paling gitu aja sobat GC. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Karena ya tadi kita hadir di YouTube hari ini nih agar bisa memberikan edukasi-edukasi dan informasi yang up to date untuk kalian semua seputar dunia kesehatan, menjaga kesehatan dan juga maintenance apapun itu di bidang kesehatan nih ya semuanya gitu. Jadi biar lebih maslahatnya tersebar nih video ini nih, pastikan kamu like, share, dan subscribe video ini agar nanti bisa memberikan informasi ini kepada orang-orang yang tercinta atau orang-orang yang sedang membutuhkan gitu. Paling gitu aja sobat GC, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sehat selalu, semoganya lah banyak rezekinya ya, lancar juga proyeknya mungkin ya dok ya. Dokter Wisda juga terima kasih sudah memberikan informasi ya. Sama-sama. Tadi sehat selalu dokter juga, lancar rezekinya dan semoga pekerjaan dokter ini insya Allah menjadi amal soleh sebesar-besarnya ya. Gitu. Terima kasih dokter sudah memberikan jasanya untuk menyehatkan warga-warga sekitar Cipamokolan. Oke, dadah. Assalamualaikum.